Coba teman-teman lihat ya batas level minyak rem ada di mana nih. Ini kan di sini ada batas minimal sama batas maksimal ya. Ini dulu aja awalnya nih. Kalau masalah yang seperti saya bilang di awal tadi ya, diinjak turun-turun atau memang kadang tinggi kadang rendah gitu ya. Kita cek nih minyak rem. Nah, kalau misalnya level di sini minyak remnya itu berkurang ya, turun nih misalnya ada di sini ya. Kalau misalnya sudah terlalu banyak kurangnya, biasanya efeknya itu lampu panel menyala karena di sini ada sensor nih. Nih, coba kita ke dalam sebentar ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya, kalau misalnya minyak rem itu berkurangnya banyak pada saat kita mengendarai mobil ya, atau ketika mesin sudah hidup, ini kan panel semua harus mati ya. Contoh ya. Nah, di sini kan nyala semua ini, ada gambar oli, cek engine, aki ya. Sama satu lagi gambar handrem ya, gambar rem ini ya. Nah ini ya teman-teman. Nah itu ya. Nah ini kalau misalnya posisi rem tangannya ini kita turunin, dia harus mati ya. Saya turunin ya. Nah kan mati ya teman-teman. Nah pada saat rem tangan di bawah sini turun, terus gambar ini menyala lampunya, itu tandanya minyak rem di depan itu sudah berkurang banyak. Paham sampai sini teman-teman ya. Nah jadi kabel ini kan atau soket ini, terminal kabel ini untuk sensor yang sudah saya jelaskan tadi ya, itu teman-teman harus paham. Mana tahu kan teman-teman yang nonton ini belum ada yang belum paham kan gitu ya. Jadi dia memberi berita apabila minyak rem sini berkurang ya, handrem turun, maka lampu itu akan menyala. Artinya kondisi begini yang menyebabkan master rem mobil teman-teman itu yang perlu diperbaiki. Nah kalau kasus begitu biasanya kita bisa ganti sealnya. Ini kan ada kleman di sini dua nih, ada spi, kita buka, nanti kita ganti isinya ya, dalamnya kita bisa ganti. Nah tapi kalau kasus seperti mobil ini, nah ini masalah nih. Ini sudah nggak bisa lagi diganti sealnya. Kenapa? Karena mobil ini remnya tuh suka turun-turun sendiri, kadang tinggi kadang rendah ya. Ini masalah. Kemudian waktu pada saat saya ngecek ternyata minyak di sini tidak berkurang. Jadi apabila minyak di sini tidak berkurang ya teman-teman, saya sarankan tidak usah ganti karetnya ya, karena sini dalamnya ada karet ya, nggak usah diganti, beli aja satu set kayak gini. Karena biasanya kalau kayak gitu saya 95% itu gagal ya. Dulu pernah berkali-kali ganti seal sampai kasihan yang punya mobil tuh ya. Jadi langsung aja kalau misalnya memang kondisi sudah seperti itu, rem turun-turun sendiri, nggak enak gitu ya, tapi di sini minyaknya tidak berkurang, itu berarti tanda-tanda piston ini sudah bermasalah dalamnya. Jadi percuma kita ganti karet sealnya. Dan teman-teman usahakan beli barang yang original ya, jangan beli yang KW-KW, takutnya nanti gagal. Kemudian kalau mobil teman-temannya itu misalnya manual ya, kita ganti yang punyanya Matic ya. Jadi si master ini kita bisa beli yang punya Matic teman-teman. Untuk harga teman-teman bisa cek di Shopee, Lazada ya, sebagai perbandingan harga yang Toyota berapa, yang nomor 2-nya berapa. Tapi saya saran sih pakai yang ori aja, karena ini kan rem ya, sebagian dari nyawa kita teman-teman. Nah jadi begitu teman-teman ya, kita menganalisa sedikit mengenai kerusakan pada master rem dan mengenai soal kondisi rem mobil kita yang ada masalah. Jadi kita sudah ada sedikit gambaran ya lewat video ini teman-teman. Jadi ketika mengalami masalah yang sama, sudah ada gambaran kan kita harus bagaimana. Untuk cara mengganti master rem ini teman-teman sudah ada juga di YouTube saya, atau teman-teman lihat di YouTube yang lain ya. Oke teman-teman, ini aja video kita bisa bagikan di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe, dan nanti kita akan jumpa lagi teman-teman di video yang akan datang. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Semoga lancar hari ini teman-teman, dan God bless you teman-teman. Bye.